Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sobahul khair anak-anak kelas 3. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Anak-anak semuanya, pelajaran hari ini yaitu menyimak, mendengarkan penjelasan yang Bapak terangkan untuk hari ini. Hari ini Bapak akan menerangkan sedikit tentang puasa Ramadan. Beberapa bulan ke depan, insya Allah kurang lebih 3 bulan ke depan kita akan melaksanakan saum Ramadan ya, insya Allah. Saum Ramadan itu apa? Saum yang dilakukan pada bulan Ramadan ya. Oke, anak-anak semuanya, apakah kalian tahu apa arti saum? Siapa yang tahu? Saum atau puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal lain yang membatalkan puasa. Mulainya dari terbit fajar atau dari azan subuh sampai terbenam matahari atau azan maghrib. Jadi selama mulai subuh sampai maghrib, orang yang berpuasa itu tidak makan, tidak minum atau hal yang membatalkannya, dan menahan dari hal-hal yang merusak nilai puasa. Pada minggu kemarin kalian telah menulis Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu adalah ayat yang menerangkan perintah untuk orang-orang beriman melaksanakan puasa atau saum Ramadan ya. Jadi yang kemarin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Itu adalah ayat tentang kewajiban untuk orang yang beriman melaksanakan saum. Dan apakah saum kita dan bagaimana agar kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, puasa dengan benar dan puasa dengan sah. Ada beberapa syarat wajib, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, atau ada yang tidak boleh dilakukan ketika puasa, atau cara menggantinya gimana ya. Yang pertama, tentang syarat yang wajib berpuasa. Syarat yang wajib berpuasa yang pertama yaitu orang itu beragama Islam. Ketika orang beragama Islam, dia itu wajib berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Yang kedua, baligh, sudah cukup atau sudah diwajibkan untuk puasa ya, sudah cukup umur. Yang ketiganya yaitu berakal sehat. Dia dalam keadaan sehat, artinya dia tidak dalam keadaan gila atau tidak dalam keadaan mabuk atau tidak sadar ya. Jadi ketika berakal sehat diwajibkan untuk puasa. Yang keempat yaitu kuat untuk berpuasa. Itu semua adalah itu adalah syarat wajib puasa. Yang berikutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa yaitu harus diniatkan bahwa puasa kita lillahi ta'ala. Yang keduanya bisa menahan diri dari segala hal yang membatalkan dan merusak nilai puasa dari subuh sampai maghrib. Itu rukun puasa ya. Yang pertama meniatkan karena Allah saumnya atau puasanya. Yang kedua bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merusak nilai puasa. Dan juga ada beberapa perbuatan sunnah selama kita berpuasa ya. Yang pertama,
perbuatan sunnah yaitu berbuka puasa apabila telah waktunya. Jadi menyegerakan berbuka apabila waktunya. Yang kedua, berbuka puasa dengan sesuatu yang manis, ya, mau itu buah-buahan, minuman dan lain sebagainya. Yang ketiga, sunnah dalam berpuasa itu mengakhiri makan sahur. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, memberi makan untuk berbuka puasa bagi yang berpuasa. Dan yang keenam, membaca doa saat berbuka puasa. Selain perbuatan sunnah yang tadi, kita juga dianjurkan melakukan amalan-amalan yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah, seperti tadarus Al-Quran, sholat tarawih, memperbanyak zikir dan doa, itikaf terutama pada 10 hari terakhir Ramadan, menyebarkan kebaikan kepada orang lain dan lain sebagainya, ya. Itu adalah bagian dari rukun puasa, ya anak-anak semuanya. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari, yang mana baik itu membatalkan puasa atau merusak nilai puasa. Yang sudah pasti, satu yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum, ya. Atau bagi perempuan yang sudah balik, yang membatalkan puasa itu keluar haid atau nifas, ya. Atau yang membatalkan puasa seorang yang hilang akalnya atau dia hilang dari kesehatannya dan lain sebagainya, hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ada juga orang yang boleh meninggalkan puasa, artinya dia bisa diganti dengan hal yang lain. Pertama, orang yang sedang sakit, dia boleh tidak berpuasa dan nanti bisa menggantinya, misalkan dengan diqodho. Atau orang yang sedang dalam perjalanan, dia juga boleh tidak berpuasa, nanti menggantinya juga dengan diqodho. Atau orang yang sudah tua, sudah pikun atau sudah tidak kuat dalam berpuasa, itu boleh tidak kuat berpuasa, itu boleh tidak berpuasa, nanti digantinya dengan fidyah. Dan ibu hamil atau yang sedang menyusui bayinya itu juga boleh tidak berpuasa, nanti bisa digantinya dengan fidyah. Anak-anak semuanya, itu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan puasa, ya. Jadi tidak hanya melaksanakan puasa nanti kita, tapi kita harus melaksanakan puasa dengan baik, dengan benar, dengan syah, memenuhi syarat wajib puasa, rukun puasa, memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa atau yang merusak nilai puasa. Dan kita juga, dan hal-hal orang, siapa aja orang yang boleh meninggalkan puasa. Oke, sekali lagi nih Bapak sebutkan, ya. Kita dimulai dari syarat wajib puasa. Yang wajib berpuasa yaitu orang yang beragama Islam, orang yang umurnya sudah cukup, yang berakal sehat dan kuat berpuasa. Rukun puasa harus diniatkan karena Allah dan bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Dan juga ada sunnah dalam berpuasa. Sunnah dalam berpuasa yaitu ketika azan maghrib menyegerakan untuk berbuka. Berbuka dengan hal yang manis dan mengakhiri sahur, memperbanyak sedekah. Selain itu juga ada sunnah yang harus dilakukan, amalan-amalan ketika berpuasa, tadarus Al-Quran, salat tarawih, memperbanyak zikir dan doa, menyebarkan kebaikan dan yang lainnya. Ada hal-hal yang membatalkan dan juga merusak nilai puasa. Makan, minum itu sudah pasti membatalkan puasa. Bagi perempuan keluar haid atau darah haid atau nifas itu membatalkan puasa. Dan juga ada hal-hal yang merusak nilai puasa, misalnya berbohong,
mencuri dan lain sebagainya. Itu merusak nilai puasa. Marah ya. Dan juga ada orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dan mengganti di waktu yang lain. Contohnya, jika ada yang sakit boleh tidak puasa, nanti digantinya dengan qadha. Bila ada yang di perjalanan boleh tidak puasa, nanti digantinya dengan qadha. Dan juga orang yang sudah tua, sudah pikun, sudah tidak kuat untuk berpuasa, boleh tidak puasa, tapi nanti digantinya dengan fidyah, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, ibu hamil atau yang sedang menyusui boleh tidak berpuasa, nanti digantinya dengan fidyah. Oke, mudah-mudahan semuanya dapat dimengerti. Oke, tugas dari Bapak yaitu kalian menghafal dan menyetorkan hafalan surat Al-Baqarah ayat 183. Gimana Pak bacanya? Nih Bapak contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, sekian dari Bapak, mudah-mudahan dapat membantu pembelajarannya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.